Oke, jadi selamat pagi semuanya sekali lagi bagi yang baru saja bergabung. Hari ini ternyata sudah kelas minggu terakhir buat semua perkuliahan. Tanggal 7 Agustus tuh sudah berakhir perkuliahannya gitu. Nah, hari ini agenda kita ada 3. Jadi mengingat kembali matematika realistik itu seperti apa, kemudian tugas-tugasnya kalian gimana, lalu ada tugas terakhir gitu. Eh, Mungkin saya keluar dulu karena ada yang masuk. Hmm, Oke, jadi teman-teman kalau kita ingat lagi kemarin, selama 1 semester ini, teman-teman banyak melihat tugas-tugasnya di Weebly. Nah, termasuk tugas yang paling saya suka adalah tugas ketika buat podcast. Saya yakin itu juga hal baru buat teman-teman gitu kan. Hmm, Overall, podcastnya masih apa itu matematika realistik dan lain sebagainya. Nah, untuk tahu lebih lanjut, teman-teman bisa mendengarkan podcast-podcast dari teman-teman semuanya, karena itu hasil dari kalian membaca beberapa sumber juga gitu. Nah, bagi yang bergabung dengan saya hari ini tapi belum mengerjakan, segera dikerjakan sebelum tanggal 7 Agustus gitu. Istilahnya nanti tanggal 7 Agustus hmm, semuanya akan saya close gitu. Jadi sudah tidak ada yang kalau ada yang mengumpulkan di lebih dari tanggal 7 Agustus nanti urusannya belakangan lah gitu. Jadi semua tugas diselesaikan tanggal 7 Agustus, tutup, jadi nanti saya bisa koreksi gitu. Oke, mengingat sedikit tentang matematika realistik, bagi saya matematika realistik itu diawali dari orang yang bernama Frudental di Belanda gitu. Kemudian itu adalah nama kunci dari matematika realistik atau mathematic education, gitu. Realistic mathematic education (RME). Nah, Frudental adalah orang yang mencetuskan ide ini. Kemudian matematika realistik sendiri itu berangkat dari matematika yang ada di dunia anak SD, terutama ya karena kita guru-guru SD gitu. Jadi matematika itu yang dipakai ya matematika yang ada kaitannya dengan anak-anak SD. Bukan berarti hal semuanya harus yang real banget, maksudnya benda ini harus nyata gitu, enggak. Tapi real itu maksudnya ada di sekitar anak SD. Misalnya, mereka taunya belajar matematika pakai Dora di Explorer. Nah, itu meskipun Doranya itu ilustrasi, tapi Dora itu dekat dengan anak-anak gitu. Atau misalnya Upin Ipin. Nah, itu berarti dunia yang dekat dengan anak itu dunia Upin Ipin. Nah, kayak gitu itu matematika yang bisa dipakai. Jadi tidak harus serta-merta yang real banget di dunia ini harus ada, tapi bisa berupa kartun-kartun, imajinasi mereka, cerita-cerita dongeng itu bisa dipakai karena mereka suka dengan cerita-cerita seperti itu. Kemudian matematika realistik sendiri mengedepankan proses ketimbang hasil. Dan yang terakhir, project kemarin yang teman-teman sudah lakukan dan saya sudah baca beberapa proposalnya itu tentang ethnomathematics. Saya mengkaitkan ini karena saya sendiri merasa kalau kurikulum Indonesia itu yang seperti apa sih gitu. Yang Indonesia punya itu tuh yang kayak apa. Nah, kemarin tercetus pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Beliau uh, kalau dari tulisan-tulisan beliau, beliau itu bilang bahwa permainan anak itu pendidikan. Lalu ketika saya pikir-pikir, ya sebenarnya iya juga ya. Ketika teman-teman main dakon, cublak-cublak suang, eh, apalagi ya, Sondamanda, atau dengan nama-nama daerah lain, belajar menghitung, ngambil bola. Jadi
kok ternyata permainan anak ini banyak banget fungsinya, tidak hanya di matematika, tapi fisik juga. Terus mungkin bahasa juga, pertemanan gimana. Karakteristik mereka juga bisa terbangun gitu. Kok ternyata Indonesia itu punya karakter belajar seperti itu. Tapi kok anehnya tidak pernah dipakai di sekolah. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi Ki Hajar Dewantoro jangan-jangan nih punya kurikulum tapi nggak pernah sampai ke kita gitu. Nah, terlepas dari itu semua, jadi matematika realistik bagi saya itu nanti kalau teman-teman punya pandangan lain, boleh. Saya keluar dulu karena ada yang masuk. Oke, so lanjut. Hmm. Nah, kalau secara prinsip, setelah saya membaca beberapa tulisan, saya sangat tertarik dengan gambar ini. Ini adalah gambar dari Pak Marpaung. Kalau nggak salah ini orang Sanata Dharma, Yogyakarta. Kemudian mereka punya PMRI tim. Jadi ini matematika realistik pembelajaran atau pendekatan ya. Matematika realistik Indonesia. Tulisannya Pak Marpaung. Ini disosialisasikan di Seameo. Seameo ini organisasi pendidikan tapi tingkat ASEAN. Beberapa kali saya ikut webinar-webinarnya mereka, dan Indonesia cukup membuat saya sedikit kecewa. Oke, so dari gambar ini saya tertarik karena sebenarnya matematika yang terlihat dari kita selama saya nggak tahu ya, dunia saya dan Anda itu berbeda jauh atau enggak, tapi dari saya SD, yang diajari itu yang ini, top of the iceberg, alias matematika itu melulu tentang ini, 47 tambah 28 sama dengan berapa, atau pembagian, atau pecahan, atau apa luas persegi, apa-apa-apa gitu. Jadi top of the iceberg, ini ada garis bilangan dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak pernah tahu bahwa di dalam, kalian tahu iceberg itu apa? Iceberg itu, tahu kapal Titanic ya? Kapal Titanic itu nabrak gunung es yang dikiranya kecil, tapi sebenarnya itu gunungnya tuh dari bawah tuh ada besar gitu. Jadi kapal Titanic itu dikiranya cuma nabrak sekecil ini, padahal dia tuh nabrak segede ini gitu. Nah, top of the iceberg ini tadi icebergnya. Nah, kita nggak pernah tahu kalau ternyata matematika itu di dalamnya itu banyak gitu. Kalau kita lihat dari bawah, matematika itu sebenarnya world orientation. Kita bermatematika karena matematika itu dibutuhkan untuk hidup gitu. Sudah banyaklah contohnya, teman-teman tahulah, kalian bermatematika setiap hari. Nah, kemudian matematika itu biasanya tidak bisa langsung top of the iceberg karena anak-anaknya ini butuh model material, beberapa alat-alat peraga, gambar-gambar yang mendukung mereka untuk belajar matematika. Baru ke tahap simbolisasi. Kalau teman-teman ingat teori belajar Brunner, itu ada simbol-simbol yang dipakai, dan ini pun masih menggunakan alat-alat bantu, building stone. Jadi ketika kita mau belajar tentang yang namanya puluhan, satuan, nanti akan dibantu dengan angka-angka dulu pakai kart, misalnya kayak gitu, atau garis bilangan. Baru nih sampai ke top of the iceberg. Gitu. Jadi matematika realistik itu sebenarnya pengen secara holistik tuh anak tuh harus belajar ini semua. Ada podcast teman kalian yang belajar tentang matematika horizontal dan vertikal. Nah, itu bisa dicari nanti. Jangan dikasih tahu di sini, biar pada dengerin podcast gitu. Nah, ada matematika horizontal dan vertikal. Ini semua tentang ini, bahwa matematika itu sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi anehnya, matematika di SD malah mengajari hal-hal yang bersifat formal notation. Atau
Lagi-lagi top of the iceberg. Itu matematika realistik buat saya. So, mungkin saran dari saya adalah besok ketika jadi guru SD, jangan nembak langsung ke top of the iceberg, tapi cari tahu dulu mathematical word orientation-nya itu apa. Buat apa itu diajarkan? Misalnya pangkat. Buat apa mereka belajar pangkat? Apakah hanya sekedar volume? Oh enggak, ternyata pangkat itu dipakai ketika bercerita. Jarak bumi sampai matahari adalah sekian kilo, berapa juta. Nah, karena nolnya terlalu banyak, supaya tidak nolnya banyak ngetik, nanti bisa salah, maka perlu belajar pangkat, misalnya kayak gitu. Nah, itu mathematical word orientation. Buat apa belajar di situ? Hmm, kayaknya dia masuk lagi. Dan saya. Nah, kita lanjut ke tugas-tugas. Hmm, semua bisa diikuti tugas-tugasnya bagi teman-teman yang sibuk mengerjakan banyak tugas micro teaching lah, tugas apalah gitu. Nah, tugas-tugas saya ini sebenarnya tidak begitu dikejar deadline. Jadi pokoknya deadline-nya tanggal 7 Agustus selesai gitu. Uh, jadi saya rencananya akan 7 Agustus kan pada kumpul. Mungkin tanggal 9 Agustusan itu saya akan kasih feedback ke teman-teman siapa kurang apa gitu. Karena sampai beberapa malam yang lalu pun asah otak terutama itu masih ada update gitu. Nah, apa ya? Tugas kalian itu sebenarnya buat essay yang sempat dikumpulkan di Flearn, kemudian buat podcast. Terus ada mengerjakan soal ini asah otak, kemudian ada berburu foto, kemudian ada video permainan tradisional. Dan yang terakhir nanti, ini tugas terakhir, itu buat soal. Buat RPP-nya, saya coret karena saya yakin teman-teman sudah banyak menulis RPP. Kayak di micro teaching misalnya, itu RPP. Terus di kelas lain mungkin RPP. Lah, terus RPP matematika realistik itu seperti apa, Miss? Ya, sama. Model-modelnya bisa dipakai. Matematika realistik saja, menurut saya, dari saya membaca beberapa buku seperti bukunya Wijaya, itu menuliskan dia pendekatan. Jadi, kalau pendekatan itu kayak ada sintaksnya nggak ya? Soalnya yang namanya pendekatan beda dari model gitu. Pendekatan kan kayak scientific gitu ya. Jadi ini cara proses berpikirnya mereka itu gimana gitu. Jadi pendekatan matematika realistik, nanti modelnya bisa problem solving, project based learning, jadi bisa macam-macam. Jadi nanti yang saya tekankan adalah ke membuat soal sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan oleh teman-teman. Karena saya yakin, nggak saya yakin juga sih, saya selalu mendapati kesalahan teman-teman kalau bikin RPP itu indikator dengan soal apa ya istilahnya. Kalau aku di kelas micro teaching bilangnya bukti. Bukti kalau indikatornya itu sudah tercapai atau evaluasinya itu kadang tidak sinkron. Jadi saya ingin membuat soal-soal matematika realistik aja. RPP kita lompatin. Nah, ini laporan dari saya sementara ini dari tadi malam. Untuk podcast sendiri ternyata ada 44 saja yang mengumpulkan. Uh, tapi memang ada beberapa yang berpasangan. Jadi 44. Untuk asa otak, nanti saya update besok saja tanggal 9 Agustus. Kemudian untuk berburu foto baru 34 mahasiswa yang mengumpulkan sejak tadi malam. Oh ya, mohon kalau tugas dikumpulkan pada tempatnya saja. Jangan kemudian di email ke saya, karena istilahnya apa ya, itu sudah terorganisir gitu. Takutnya kalau selip atau kelewat gitu. Kemudian untuk permainan anak sendiri, baru ada 4 respon. Jadi saya tunggu sampai 7 Agustus. Nah, untuk tugas terakhir itu cukup membuat 5 soal dengan pendekatan matematika realistik beserta kunci jawabannya. Nanti saya akan coba membuat
formatnya, siapa tahu membantu gitu. Jadi 5 soal saja dengan pendekatan matematika realistik beserta kunci jawabannya. Itu tugas terakhir. Saya tidak ada TTS, tidak ada TAS. Ini bukan TAS, jadi saya modelnya portfolio. Jadi kalian akan dinilai berdasarkan ini semua. Tidak TAS, bukan juga TTS, karena nggak ada memang. Hapuskan TA, kita ganti portfolio. Oke, sedikit intermezzo. Jadi sejak saya koreksi tanggal berapa ya? Hmm, udah lupa sih, agak lama. Tapi ada jawaban dari asah otak yang saya suka. Karena kebanyakan langsung jawab gitu. Kalau yang saya suka itu ada prosesnya. Ingat, matematika realistik itu tentang proses. Nah, ini aku ambil dari jawabannya Dwi Prasetyo. Sebenarnya ada lagi, satu lagi punyanya Tabita kalau nggak salah. Cuma kok tak cari nggak ketemu gitu. Jadi mirip jawabannya, udah mirip gitu. Ini tentang yang membandingkan luas. Jadi ini tugas pertama kalau nggak salah, asal otak pertama. Saya minta teman-teman untuk mencari tahu daun mana sih yang eh, butuh kertas lebih banyak gitu. Sebenarnya ini jawabannya terlalu apa ya, nggak bisa contek-contekan gini, karena ada anak yang menjawab butuh kertas lebih banyak ini. Karena dilihat dari sudut pandang yang jawab jumlah daunnya yang terbentuk dari ini tuh lebih banyak dari daun sirih. Menurutku itu jawaban yang masuk akal. Memang jadi lebih banyak yang membutuhkan kertas daun mangga. Jadi kalau misalnya kertas Manila gitu, terus dibelah daun mangganya banyak, gitu. Terus dipotong, yang ini jadi 20 sekian misalnya gini, yang ini cuma jadi berapa belas gitu. Nah, otomatis kan memang yang lebih banyak daun mangganya kan gitu. Itu jawaban matematika loh. Dan aku merasa that's great, great answer gitu. Nah, tapi yang lain pada menjawab langsung daun sirih. Kenapa? Karena kelihatan lebih lebar gitu. Jadi kayak kelihatan lebih lebar. Waduh, kalau kelihatan ini agak susah ya. Ada lagi jawaban yang berkesan itu jawabannya Henry. Dia uh, pakai konstanta daun. Ya, terima kasih Henry buat jawabanmu. Tapi itu nggak SD banget gitu. Karena anak SD tuh kita nggak ngajarin konstanta daun. Kita menggunakan cara bodoh mereka yang sebenarnya itu cara yang luar biasa pinter gitu. Nah, ini uh, untuk Dwi Prasetyo dan Tabita, dia menjawab dengan cara seperti ini. Dia coba dengan menyusun daun seperti ini, hasilnya berapa, seperti ini hasilnya berapa. Sampai situ, dia juga mikir, ya itu kalau vertikal ya, kalau horizontal, kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau Dwi Prasetyo dan Tabita mau mikir lebih kritis lagi, ini daunnya bisa dibolak-balik ini, karena ini banyak putih-putih yang masih bisa dipakai mungkin. Nah, kayak gitu. Oke lah, tapi kelihatan pola berpikirnya, it's okay. Lagi-lagi matematikanya tentang proses ya. Nah, dari sini kelihatan. Oh, nah kesimpulannya gitu. Gak sampai situ ternyata, masih dibuktikan lagi tuh. Ini adalah jawaban ala anak SD yang diharapkan. Jadi anak SD itu ketika belajar luas, harapannya memang sampai sedetail ini loh, belajar. Oh, menyusun polanya gimana, supaya lebih ngirit, supaya hasilnya lebih banyak. Itu boleh. Ini adalah cara atau jawaban asal otak yang apa ya, standar saya. Standar saya. Jadi kalau jawabanmu cuma daun sirih karena kelihatan lebih lebar atau lebih gendut, nah itu saya agak nggak percaya, malah nggak percaya banget. Tapi ketika datanya kemudian dibuat seperti ini, nah saya jadi percaya banget. Dan itu adalah
cara berpikir yang matematis, atau kita bisa panggil itu namanya jawaban berpikir kreatif, dan juga berpikir apalagi ya, critical thinking dan creative thinking itu ada di situ gitu. Nah, ya sudahlah, itu cuma salah satu contoh gitu. Yang lain nggak kesebut aja gitu. Jadi asah otak ini cukup membuat otak saya juga terasah. Jadi teman-teman, um, apa ya? Saya tunggu sampai tanggal 7 Agustus gitu untuk tugas-tugasnya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Bisa via chat, bisa dihidupkan mikrofonnya. Halo Miss, aku mau nanya Miss. Halo Iqmal, gimana Iqmal? Uh, Berarti kan ini tugas terakhir kita kan membuat soal, nggih. Mm-mm. Itu tadi disampaikan sesuai dengan indikator ya. Nah, indikatornya itu kita mencari sendiri atau sudah ditetapkan oleh Miss Hana? Saya bebaskan teman-teman mencari sendiri saja, tapi jangan copy paste dari Google gitu. Kalau bisa berbuat sesuatu, hasil karyamu sendiri. Gitu. Oh, soalnya itu. Mm-mm. Oh ya, siap. Soal-soalnya, contoh-contohnya sudah pernah kalian kerjakan gitu kan. Di Weebly ada banyak gitu. Jadi coba kalian kembangkan ke, wah ini kok kayaknya ada KD yang belum, misalnya statistik udah ya statistik. Apa ya? Pangkat misalnya kayak gitu. Oh tadi belum. Nah itu bisa dikembangkan. Kalau itu berarti soalnya bervariasi. Kalau saya KD ini 2, 3, 4-nya harus KD itu juga atau satu KD ini, 2 KD ini atau bagaimana, Miss? Bebas. Mau satu KD jadi 5 soal boleh. Mau rasanya pengen macem-macem itu juga Oh, boleh. Asal ada KD, kemudian diturunkan jadi indikator, kemudian baru dari indikator itu jadi satu soal. oh, iya. Nanti aku kirimkan formatnya. Siap. Terima kasih, Miss. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, berarti semua saya serahkan ke teman-teman, kemudian tunggu feedback dari saya tanggal 8 atau 9 Agustus. Oke, teman-teman, ini salah tiga dingin banget, jadi sorry pakai baju kayak gini. Jadi um, mungkin bisa kita sudahi Google Meet-nya hari ini. Recording hari ini akan saya upload di YouTube. Gitu. Terima kasih teman-teman bisa live meeting. Selamat siang. Terima kasih, Miss. Selamat Ya. siang. Yeah. Terima